Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahul Abdi Al-Farizi, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran dan Islam dari Fakultas Dakwah. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi berkenaan dengan negosiasi dan lebih jauhnya lagi mengenai pemecahan masalah-masalah negosiasi yang berat. Negosiasi yang bersifat yang berat merupakan sebuah negosiasi yang di dalamnya terdapat proses tawar-menawar, namun ditandai dengan adanya konflik kepentingan ataupun emosi yang intens di dalamnya. Dan biasanya selalu ada ketimpangan dari sisi kekuasaan ataupun risiko yang sangat besar yang pastinya mempengaruhi sebuah hasil di akhir nanti. Situasi negosiasi berat ini biasanya muncul di dalam secara umumnya seperti dunia bisnis, politik, hukum, industrial, ataupun relasi yang bersifat interpersonal. Mempunyai kompleksitas yang lumayan. Dan di dalam negosiasi yang berat terdapat sebuah ketidakmampuan dalam mengelola sebuah negosiasi di dalamnya, dan biasanya berujung kepada jalan atau penyelesaian yang buntu atau strategis yang membuat sebuah kerugian baik satu pihak ataupun kedua pihak, dan juga biasanya merusak sebuah hubungan jangka panjang. Oleh karena itu, materi ini dipaparkan sebagai bentuk solusi agar sebuah permasalahan berat di dalam negosiasi dapat dipahami baik dari pendekatannya dan juga baik dari metodenya, ataupun memahami dari sisi-sisi aspek lainnya seperti psikologisnya dan juga dari sisi strategis. Dari sisi sebuah karakteristik, negosiasi pada umumnya mempunyai beberapa ciri utama. Yang pertama, biasanya pihak merasa memiliki kepentingan yang sangat-sangat krusial dan sulit dikompromikan. Yang kedua, tingkat kepercayaan antar pihak cenderung rendah atau bahkan tidak ada. Dan yang ketiga, emosi seperti tekanan, rasa takut kehilangan, ego, ataupun amarah sering mendominasi proses. Dan yang keempat, adanya sebuah ancaman implisit atau eksplisit seperti deadlock, pemutusan kerjasama, atau konsekuensi hukum. Permasalahan di dalam sebuah negosiasi. Pada umumnya, negosiasi yang bersifatnya berat sering muncul seperti adanya kebuntuan posisi yang dimana kedua pihak bersikeras terhadap tuntutan masing-masing. Selain itu, adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang mengakibatkan salah satu pihak merasa tertekan dan bersifat defensif. Di antara sebuah permasalahan ataupun sebab akibat yang ada di dalam negosiasi yang bersifatnya berat, yakni komunikasi yang tidak efektif. Mengapa? Karena mengakibatkan salah tafsir, asumsi sepihak, atau gaya komunikasi yang agresif. Dan juga faktor emosional seringkali memperkeruh suasana yang menjadikan keputusan tidak rasional. Pentingnya pola pikir dalam bernegosiasi. Memecahkan negosiasi yang berat tidak dimulai dari solusi teknis semata, namun dimulai dari pola pikir. Seorang negosiator perlu berpindah dari pola pikir win-lose menuju pemecahan masalah bersama atau problem solve together, yang dimana fokus utamanya bukan mempertahankan pada posisi setiap pihak, namun memahami kepentingan di balik setiap posisi pihak-pihak tertentu. Dengan adanya pola pikir seperti ini,
Negosiasi dapat dipandang sebagai proses kolaboratif yang nantinya menemukan sebuah titik temu terbaik, dan di sini pula menjadikan negosiasi berlandasan bukan menjadi sebuah arena pertarungan yang hanya dominasi oleh ego dan emosional. Perlu diketahui, pengelolaan tekanan dan emosi sangat penting dalam menghadapi negosiasi yang berat. Kemampuan mengelola emosi merupakan faktor yang sangat penting, bahkan menjadi faktor penentu. Seorang negosiator yang mampu tetap tenang, mendengar secara aktif, dan tidak bereaksi secara impulsif dapat memiliki keunggulan yang strategis. Karena pengendalian emosi itu menjaga komunikasi dan jalannya negosiasi tetap rasional, dan tentunya mencegah eskalasi konflik. Dan selain itu, jeda strategis seperti penundaan keputusan atau meminta waktu berpikir seringkali efektif untuk meredam tekanan. Pemisahan antara orang dan masalah. Hal yang sangat penting sebagai prinsip di dalam negosiasi yang berat yaitu memisahkan antara individu dan juga masalah. Konflik yang sifatnya personal seringkali mengaburkan substansi masalah. Dengan memisahkan keduanya, negosiator dapat menghargai lawan bicara namun tetap secara objektif membahas isu dari inti permasalahan tersebut. Pendekatan ini cukup membantu untuk membangun rasa saling menghormati dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. Lalu, setelah itu, kita dapat memahami motif pendalam di balik masalah. Ketika dalam sebuah posisi yang dimana apa yang diminta sedangkan kepentingan adalah alasan dari permintaan itu muncul, dalam negosiasi yang berat, posisi sering terlihat bertentangan. Namun, kepentingan di baliknya belum tentu demikian. Mengapa? Dengan menggali kepentingan mendasar dari masing-masing pihak, negosiator dapat menemukan alternatif solusi yang sebelumnya tidak terlihat. Pendekatan ini memperluas opsi dan mengurangi kebuntuan. Pentingnya menyiapkan opsi dan solusi alternatif. Negosiasi berat sering gagal karena minimnya opsi yang dibahas. Oleh sebab itu, penting untuk menciptakan berbagai alternatif sebelum menentukan keputusan akhir. Proses ini melibatkan brainstorming, yang dimana solusi tanpa langsung menilai benar atau salah. Dengan banyaknya opsi, peluang tercapainya sebuah kesepakatan akan saling menguntungkan maka menjadi lebih besar. Objektivitas dalam negosiasi. Dalam situasi negosiasi yang keras, penggunaan standar atau kriteria objektif sangat membantu. Kriteria ini bisa berupa data pasar, regulasi praktik industri, atau pendapat ahli independen. Dengan mengacu pada standar objektif, negosiasi tidak lagi bersifat subjektif atau emosional, melainkan berbasis rasionalitas dan keadilan yang dapat diterima bersama. Mengelola ketimpangan kekuasaan. Di dalam negosiasi berat melibatkan ketimpangan kekuasaan. Untuk mengatasinya, pihak yang lebih lemah perlu mempersiapkan alternatif terbaik jika negosiasi gagal. Maka harus mempersiapkan batna. Dengan memiliki opsi cadangan yang kuat, posisi tawar menjadi lebih seimbang. Lalu persiapkan informasi dan pemahaman konteks juga menjadi sebuah alat penting untuk mengurangi dominasi pihak yang lebih kuat. Kesimpulan akhir, memecahkan masalah-masalah negosiasi berat membutuhkan kombinasi antara lain strategi, komunikasi efektif, pengelolaan emosi, pola pikir kolaboratif.
Negosiasi bukan sekedar tentang memenangkan perdebatan, namun menciptakan solusi yang dapat diterima dan berkelanjutan. Dengan adanya pendekatan yang tepat, bahkan negosiasi paling sulit sekalipun dapat diubah menjadi peluang untuk membangun kesepakatan dan hubungan jangka panjang. Terima kasih yang sudah menyimak materi yang dipaparkan kali ini. Semoga dari adanya pemaparan materi tersebut dapat membuka sebuah pola pikir atau wawasan yang baru mengenai negosiasi. Karena negosiasi itu sendiri tidak akan pernah luput dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, menguasai negosiasi sangatlah penting dan berguna, baik jangka pendek maupun jangka panjang, ataupun di dalam situasi sulit seperti negosiasi berat sekalipun. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.